Hai semua, kali ini aku akan share resep nastar menggunakan 1 kg tepung terigu yang pastinya di video ini banyak banget tips and trik yang bermanfaat. Untuk nastarnya ini beneran lembut, lumer, wangi dan juga glowing banget ya. Aku juga akan kasih lihat cara oven menggunakan oven listrik dan oven tangkring. Kalau kalian pengen tahu gimana caraku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, ikutin terus video ini sampai selesai. Untuk bahannya di sini aku ada 1 kg tepung terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru. Lalu untuk mentega dan margarinnya di sini aku campurkan beberapa merek. Di antaranya ada 200 gram mentega Wisman, 250 gram mentega Anchor dan 250 gram margarin Blue Band. Jadi totalnya ada 700 gram. Dengan paduan mentega dan margarin ini bikin nastar yang enak tapi nggak terlalu mahal karena Wismannya di sini nggak full tapi dibantu menggunakan mentega Anchor. Lalu di sini ada 150 gram tepung maizena dan 150 gram gula halus. Di sini aku juga pakai 6 butir kuning telur, 50 gram susu bubuk dan ini yang bikin wanginya makin spesial yaitu pakai 100 gram keju parmesan. Di sini aku pakai merek Anchor juga. Ini yang bikin wangi dan sedap banget ya. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Ini aku masukkan mentega dan juga margarin ke dalam wadah yang besar ya karena ini kita ngadonnya 1 kilo. Lalu masukkan gula halus. Untuk gula halus ini wajib banget kalian saring karena gula halus itu seringnya bergerindil atau membatu. Setelah itu kita mixer. Di sini mixernya menggunakan kecepatan rendah aja, kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 menit. Jangan lama-lama ya, karena itu kalau terlalu lama bikin nanti kue nastarnya jadi melebar. Jadi cukup 1 sampai 1,5 menit aja menggunakan kecepatan rendah seperti ini. Nah, setelah 1,5 menit aku matikan dulu mixernya. Lalu masukkan kuning telur, lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan rendah. Ini sebentar banget ya, cukup beberapa detik aja, hanya untuk mencampurkan telur dan juga menteganya. Kalau udah, kita matikan aja mixernya. Lalu masukkan susu bubuk, tepung maizena, keju parmesan, dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigu dimasukkan sedikit demi sedikit, jangan langsung semua ya. Nah, ini 1 kilo aku bagi menjadi 4 bagian saat memasukkan ke dalam margarin ya. Kalau misalnya langsung dimasukkan semua 1 kilo biasanya itu tidak akan tercampur rata. Nah, ini pelan-pelan aja ngaduknya, jangan terlalu kencang, jangan terlalu lama juga ya. Kita masukkan lagi tepungnya, kita aduk lagi pelan-pelan aja. Nah, ini tepung terigunya udah masuk semua, lalu aduk hingga tercampur. Setelah itu aku akan uleni menggunakan tangan, pastikan tangannya udah bersih, udah cuci tangan. Dan di sini nguleninya pun sebentar aja ya, jangan terlalu lama. Nah, seperti ini nastarnya udah siap buat kita pulung-pulung, udah siap buat kita bentuk. Untuk kulit nastarnya di sini aku pakai takaran sendok takar 5 ml. Kalau misalnya kalian timbang ini tuh sekitar 6 sampai 7 gram kulit nastar ya. Nah, ini biar cepat kita pakai sendok takar aja seperti ini. Lakukan semuanya sampai kulit nastarnya ini agak banyak. Nah, kalau udah lumayan banyak kayak gini, aku akan tutup dulu adonan sisanya menggunakan plastik atau serbet biar nggak kering ya. Nah, lanjut aku mau bentuk untuk nastarnya. Untuk isian nastarnya aku pakai selai nanas merek Morin. Kemarin aku udah share video cara cepat membentuk selai nastarnya agar sama rata. Kalian bisa nonton di video kemarin ya. Pertama kita ambil 1 adonan kulit nastar lalu kita bulatkan. Setelah itu kita pipihkan seperti ini. Isi dengan isian selai nanas. Nah, kita rapatkan sampai rapat. Lalu kita cukup tekan-tekan seperti ini biar nastarnya jadi padat ya. Nah, ini aku nggak buletin rapi, cukup kayak gini aja karena di sini aku akan pakai cetakan nasi seperti ini ya. Jadi ini cetakan bento buat anak TK, tapi bener-bener berguna dan bermanfaat banget. Kalian bisa lihat nanti hasilnya ya. Jadi ini untuk nastarnya cukup kita isi dengan selai nanas, lalu kita rekatkan, kita tutup dan kita agak tekan-tekan di
dipadatkan. Nah, ini kita ambil cetakannya, lalu kita taburi dengan sedikit tepung terigu, lalu kita simpan nastarnya di dalam cetakan seperti ini. Kita tutup. Nah, tipsnya kalian jangan pegang di bagian ujungnya, tapi kalian pegang di bagian tengahnya biar tutupnya itu rapat ya. Lalu kita goyangkan seperti ini dan kita lihat hasilnya cantik banget, mulus ya. Jadi buat kalian yang nggak bisa ngebentuk nastar mulus, ini cetakan bermanfaat banget. Nanti aku akan simpan linknya di description box ya. Dan nastarnya ini akan langsung aku masukkan ke dalam paper cup seperti ini ya. Jadi beda dengan nastar aku yang kemarin, dengan aku langsung panggang menggunakan paper cup seperti ini, banyak juga kelebihannya. Yang pertama, nastar jadi lebih rapi, lebih ringkas, terus olesan kuning telur juga jadi lebih awet daripada biasanya, dan saat kita mengoles kuning telur jadi lebih cepat karena nastarnya itu nggak goyang-goyang dan nggak lari-lari ya. Dan saat kita menyusun nastarnya di dalam toples jadi lebih gampang karena paper cupnya tuh nggak lepas-lepas ya, karena menempel dengan nastar. Kalian cobain deh cara ini. Setelah selesai dibentuk, ini ovennya udah aku panasin dulu sebelumnya, dan ini ovennya sudah panas. Kita oven nastarnya dengan suhu 120 derajat Celcius, pakai api bawah saja kurang lebih 30-35 menit, atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Setelah nastarnya matang, keluarkan dari oven. Kita biarkan nastarnya dingin dulu sebelum dioles dengan kuning telur. Nah, sekarang kita bikin untuk bahan olesannya. Di sini aku pakai 5 butir kuning telur, aku pakai telur omega, lalu tambahkan sekitar 2 atau 3 sendok makan minyak goreng. Aduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk mengaduknya pun pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang biar kita tidak menimbulkan buih-buih di telurnya ya. Di sini aku juga tidak memakai pewarna makanan karena di sini aku pakai kuning telur omega yang warnanya orange. Tapi kalau kalian pakai telur biasa bisa ditambahkan pewarna makanan kuning telur ya. Nah, ini jangan lupa kita saring agar olesannya itu benar-benar halus seperti ini. Dan untuk kuasnya kalian bisa pakai yang bentuknya seperti ini. Ini enak banget saat kita mengoles nastar ya. Nanti aku akan simpan linknya di keranjang belanja, jadi kalian cek aja ya. Tapi karena aku ngoles nastarnya di atas paper cup, jadi bagian pinggirannya aku gunting seperti ini biar lebih enak dan lebih mudah juga saat ngoles kuning telur. Kalian bisa lihat contohnya seperti ini ya. Awalnya aku takut saat kita mengoles kuning telur tuh jadi berantakan ke paper cupnya. Ternyata saat dicoba ini beneran jadi lebih gampang. Terus nastarnya juga diem ya, jadi kita ngolesnya lebih leluasa seperti ini ya, dibanding dengan nastar yang goyang-goyang itu bikin kesel banget ya. Jadi cara ini untuk aku jauh lebih cepat dan aku lebih suka juga. Nah, ini kita oles lapisan pertama dulu karena di sini aku akan oles 2 kali lapisan ya. Setelah lapisan yang pertama selesai, kita tunggu dulu sampai lapisannya itu kering. Kalau misalnya udah kering, kita balik loyangnya seperti ini. Lalu kita oles dengan olesan yang kedua. Ini fungsinya loyangnya dibalik karena biasanya bagian belakangnya itu kurang rapi kita oles ya, kurang kelihatan. Jadi kita balik. Jadi nanti hasilnya itu semua sisinya jadi bagus. Nah, ini kita oles dengan olesan yang kedua. Setelah selesai olesan yang kedua seperti ini, lanjut kita oven lagi. Di sini aku oven suhu 120 derajat Celcius, pakai api atas bawah atau boleh pakai api atas aja. Ini di oven kurang lebih sekitar 10-12 menit ya, atau sampai kuning telurnya matang. Nah, setelah kuning telurnya matang sedikit kecoklatan seperti ini, aku keluarkan dari oven. Ini tinggal kita sapu-sapukan aja menggunakan kuas seperti ini, atau bisa juga dielap-elap pakai tisu. Hasilnya nastarnya glowing cantik seperti ini ya. Nah, sekarang aku akan kasih lihat kalian bagaimana cara aku ngoven nastar di oven tangkring. Di sini aku udah panaskan ovennya. Kalau ovennya udah panas, sekarang kita masukkan nastarnya. Di sini aku akan oven menggunakan api kecil kurang lebih sekitar 50 menit ya. Nah, saat 25 menit kita harus tukarkan posisi loyangnya ya. Yang di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah biar matangnya jadi merata. Lalu kita oven lagi 25 menit. Jadi total ngovennya itu sekitar 50 menitan ya. Setelah di oven kurang lebih selama 50 menit, nastarnya sudah matang. Aku keluarkan dulu dari oven dan kita biarkan nastarnya ini dingin.
Kalau nastarnya udah dingin, baru kita oles dengan olesan kuning telur. Untuk resep di video ini, aku menghabiskan 8 kuning telur omega ditambah dengan minyak ya. Jadi untuk telurnya aku habis 8 butir kuning telur. Nah ini untuk lapisan pertama. Setelah lapisan pertama kering, kita lanjut oles untuk lapisan yang kedua. Lakukan semua sampai selesai. Setelah selesai lapisan yang kedua, sekarang kita masukkan lagi ke dalam oven dan kita oven selama 15 menit, tapi nanti di pertengahan kita tukar lagi ya posisi loyangnya biar matangnya itu merata. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget ya nastarnya. Untuk di oven listrik ataupun oven tangkring sama-sama cantik. Lalu kita kuas-kuas permukaannya biar makin glowing seperti ini. Oven semuanya sampai selesai. Nah ini setelah semua nastarnya di oven, beneran wangi banget, terus nastarnya cantik dan juga glowing. Nastarnya akan aku kemas di toples ukuran 500 gram. Nah ini sama-sama ukuran 500 gram, tapi yang ini tingginya 6,5 cm dan yang satunya 6,9 cm atau hampir 7 cm ya. Dan untuk nastar yang memakai paper cup, kalian jangan pakai yang tingginya 6,5 cm ya, karena itu akan susah ditutup. Jadi kalian pilih yang tingginya itu 7 cm seperti ini. Terus juga aku pakai toples yang ada urilnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya udah makan bisa ditutup rapat lagi, bikin nastarnya jadi lebih awet. Nanti aku akan simpan linknya di keranjang belanja, jadi nanti kalian tinggal cek aja ya. Dan ini nastarnya sudah dingin, jadi aku akan susun di atas toples. Nah ini bawahnya pakai alas kertas, lalu kita susun. Nah ini kalau pakai paper cup dari awal jadi lebih gampang, nggak goyang-goyang dan juga kokoh saat nastarnya ini akan kalian kirim-kirim keluar kota. Ini nggak akan goyang-goyang ya, kalian lihat aja contohnya seperti yang di video. Nah setiap lapisannya aku alasi lagi dengan kertas ya. Nah hasilnya seperti ini, cantik banget. Ini semua udah aku masukkan ke dalam toples, jadinya 7 toples ukuran 500 gram ya. Sekarang kita tutup toplesnya, jangan lupa bagian pinggirannya pun kita kasih solasi lagi biar lebih aman. Nah kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini, kokoh nggak goyang-goyang ya. Jadi ini insya Allah aman kalau kalian kirim-kirim keluar kota. Ini beneran nastarnya lembut dan juga lumer, terus bagian kulit nastarnya pun gurih ya karena kita pakai keju parmesan. Jadi beneran enak banget. Semoga kalian suka dan selamat mencoba.